Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita bergembira, bersyukur bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudaraku, sebelum mulai menara doa, kita minta pimpinan Tuhan. Juga kita minta hati pikiran kita disucikan oleh darah Yesus dan oleh firman Tuhan yang menyucikan hati pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Roh Kudus yang selalu bersama kami. Saat ini kami minta pimpinan Tuhan, karena kami ingin memuliakan nama Yesus. Dan Kau Roh Kudus, Roh penolong, Engkau berjanji apabila kami mempersilakan Engkau menolong kami, maka Engkau akan menolong kami sehingga kami dapat memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, pimpinlah juga para pemirsa setia yang sedang mengikuti acara ini, baik siaran langsung maupun siaran tunda, dimanapun mereka berada. Mungkin sebagian ada yang beraktivitas. Tuhan tolonglah mereka, Roh Kudus yang sama menarik hati mereka untuk mendekat kepada Tuhan dan membawa kami untuk mengerti firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini saya ditemani oleh Pastor Yuel. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tentunya semua dalam keadaan baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik, demikian juga tubuhmu baik-baik saja. Itu kata firman Tuhan dan kita juga percaya itu terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita memuji menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kita yakin 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, disitulah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah Dia pada siang hari ini. Kita datang ke hadirat Tuhan, membawa korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan Engkau. Haleluya. Engkau mulia, tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Ya la 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 la.
Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Kami Engkau ajaib. Glory, glory, Engkau dahsyat luar biasa. Haleluya. kami sembah, kami sembah. Engkau ajaib. Glory, glory. Engkau maha mulia. Glory, Engkau maha kuasa. Ku sembah, Kami percaya kepadamu. Haleluya. ku sembah. Haleluya. Haleluya. Ku sembah. Ya la 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 ba la ba la ba la ba shikara la 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 ba la ba la ba la ba. Ya la 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 ba 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 la ba. Ku sembah, ku sembah. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Haleluya. Ku sembah. Oh. Ku sembah, ku sembah. Terima kasih. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku Terima sembah. kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dengan penuh kerinduan, katakan, ya Tuhan, dengan segenap jiwaku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan dari awal pujian ini, aku mengasihi. Jemaat saja yang menyanyikan. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dengan lembut ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bersama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Amin. Siang Kami mau dan selalu malam, merenungkan ku firman-Mu. pegang Kami mau perintah-Mu selalu dan memegang ku firman dan lakukan. perintah-Mu. Kau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ya la 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 la. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Kami Tuhan. Haleluya.
kami sembah, kami sembah. Glory, glory. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Engkau Kami baik, sembah. tiada yang seperti Engkau. Kami percaya kami Kami akan sembah. menerima berkat-berkat-Mu. Kami percaya kami Glory, menerima glory, pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami menerima Glory, glory, anugerah-Mu glory. yang besar di dalam hidup kami. Glory, Terima kasih Kami Tuhan. sembah, kami Terima sembah. kasih. Kami sembah. Kami puji nama-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib. Glory, glory. Engkau baik. Kami sembah, kami puji Engkau nama-Mu. dahsyat Kami Tuhan. sembah. Kami Terima puji kasih. nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mengagumi-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan. Ya Yesus. Tuhan Yesus, segala doa-doa yang sudah kami naikkan, Ya. kami percaya Engkau sedang bekerja untuk meluluskan permohonan anak-anak. Kami percaya doa kami mengenai tempat ibadah kami di Ganesa ini, mengenai lingkungan RT 11 RW 4, mengenai kecamatan Kaliwungu Tuhan. Kami tahu Engkau sedang mengerjakannya. Kami hanya mengingatkan Kau kembali, kami sudah pernah memohonnya ya Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu bahwa apa yang kami minta di dalam nama Yesus Bapa akan mengabulkan. Apa yang kami minta sesuai dengan kehendak-Mu, maka Engkau akan mengabulkan. Amin. Kami juga sudah mendoakan yang sakit seperti Ibu Ermin. Tuhan, saat ini kami sudah doakan Engkau sedang menyembuhkannya. Pak Wijaya, kami sudah doakan Engkau sedang bekerja untuk menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk AGCC, kami sedang instalasi LED lighting. Kami sudah berdoa, kami mohon berkat-Mu mencukupi kebutuhan-kebutuhan ini. Kami yakin dan percaya Engkau bekerja di hati setiap jemaat-Mu untuk terbeban, untuk bertanggung jawab, bersama-sama melakukan sesuatu yang baik untuk gereja Tuhan. Mari Tuhan terus bekerja di hati jemaat-Mu, supaya mereka bukan hanya menjadi penonton, tetapi mereka terlibat dalam program rencana Tuhan. Mereka bangga bisa melakukan hal-hal untuk pekerjaan Tuhan. Ada rasa bermegah dalam diri kami. Kalau kami rela pikul salib menyangkal diri, tetapi kalau kami melihat gereja Tuhan megah, gereja Tuhan semakin luar biasa, ada rasa bangga di dalam hati kami. Bapa, kami bersyukur. Kami yakin, kami mengingatkan kembali, kami sudah pernah memohonnya. Kami pernah memohonnya untuk kebangunan rohani Tuhan. Bagi jemaat AGCC, Tuhan yang buta celikkan, yang timpang Tuhan buat berjalan tegak lurus. Yang bengkak-bengkok luruskan ya Tuhan. Yang
Tuhan sombong, gunung-gunung diratakan, lembah-lembah ditimbun. Bapa, kemuliaan akan dinyatakan di akhir zaman ini melalui gerejamu, melalui hidup anak-anak Tuhan. Tolong ya Bapa, tolong Roh Kudus, kami butuh bantuanmu. Bapa, kami saat ini berdoa untuk para pemirsa yang sedang beraktivitas berkegiatan. Bapa, tolonglah kami semua supaya kami dapat berpikir jernih, mengandalkan Kau, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dan kami selalu bersyukur dan bersukacita, bangga akan pribadi. Ya, Yesus. Bapa, tetap memberkati mereka dengan berkat yang luar biasa. Amin. Hogimu ada pada mereka. Ya, Yesus. Keberkatan, kebajikan, kemurahan belaka ada pada mereka. Bapa, kami juga teringat untuk tahun 2024 ini, di mana banyak hal yang susah, baik itu akibat perang, baik itu akibat krisis ekonomi. Bapak, tolonglah, kami tahu dunia tidak menjadi lebih baik, tetapi kuatkan kami dengan Roh-Mu. Beri kami hikmat-Mu supaya kami dapat lolos dari setiap kesulitan-kesulitan. Beri kami penguasaan diri, beri kami roh untuk hidup tidak menuruti daging, tetapi hidup menuruti Roh Kudus. Bapa, kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Sucikan kami, tolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kamera akan dialihkan sebentar, saudaraku ya. Dialihkan, difokuskan ke saya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita membaca di Yesaya pasal 17, 18 dan 19. Kitab Nabi Yesaya 17, 18, 19. Kita akan merenungkan firman Tuhan di kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-17, di mana judul dari perikop ini adalah ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ya, ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ini adalah suatu nubuatan bagaimana terjadi kepada dua negara ini, Damsyik dan Efraim itu Israel. Apa yang akan terjadi Tuhan sudah nyatakan melalui hambanya yaitu Nabi Yesaya. Nah, saya ingin menyoroti apa yang terjadi kepada Israel saja. Karena apa yang terjadi di Damsyik kita lewatkan. Apa yang akan terjadi kepada Israel? Tentunya tatkala nubuatan Yesaya ini kepada Israel, Israel ini belum ditawan oleh Asyur, ya. Israel belum ditawan oleh Asyur dan sebentar lagi akan ditawan oleh Asyur. Ingat itu. Kalau Yehuda ditawan oleh Babel, kalau Israel, raja-raja yang bukan dari keturunan Daud lebih dahulu ditaklukkan oleh Asyur. Nah, ini yang terjadi. Ayat 4, maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Tidak seperti Israel pada awal-awal ya memerintah, makin lama makin susut, makin lemah. Itu sebabnya negara-negara lain bisa mengalahkannya. Ayat 5, keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan. Jelas tatkala dibuang nanti banyak yang menderita, banyak yang meninggal dan hanya tersisa sedikit. Kalau negara makmur rakyatnya bertambah-tambah. Kalau negara susah rakyatnya akan semakin berkurang. Nah, ayat yang ke-7, pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Tuhan Israel.
Ia tidak akan memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, berhala-berhala, yakni tiang-tiang berhala dan pedubahan-pedubahan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Tuhan yang menyelamatkan kau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun kau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, akhirnya tetap Tuhan akan membuat penderitaan melenyapkan taman-taman itu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, rema kita hari ini, Tuhan murka sebab Israel melupakan kepada yang menyelamatkan, tidak mengingat gunung batu kekuatan. Mereka merasa hebat, itu sebabnya mereka membangun. Mereka pikir bisa membuat taman, bisa membangun kota-kota yang kuat, membuat tanah subur. Tetapi kalau mereka melupakan Tuhan, maka semuanya itu akan dibuat menjadi sunyi sepi. Nah, Tuhan murka dan Tuhan izinkan mereka mengalami kesesakan. Itu sebabnya sekali lagi jangan pernah melupakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengizinkan bencana terjadi, maka akibatnya mereka akan menyesal dan mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-7, pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Tuhan Israel. Ia tidak akan memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangan sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maksudnya, setelah penderitaan, orang Israel sadar bahwa mereka sudah melupakan Tuhan. Selama ini mereka mengandalkan kekuatannya, mereka terpengaruh dengan orang-orang asing. Kalau zaman sekarang ini pengaruh duniawi. Kalau zaman dulu pengaruh duniawinya itu nyembah berhala, mezbah, patung-patung gitu ya. Kalau zaman kita sekarang pengaruh duniawinya lebih kuat. Hidup hedon ya, hidup hedon, kemudian apa? Pengaruh duniawi sekarang ini ingin eksis di medsos ya, ingin pujian dari banyak orang. Tidak salah kalau saudara membuat satu tayangan-tayangan, tetapi tujuan hatimu itu tidak ingin pengakuan dari orang lain. Itu pengaruh duniawi. Kalau zaman dulu pengaruh duniawinya itu berhala. Itu sebabnya sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai saudara terpengaruh duniawi sehingga yang buruk itu terjadi. Jangan sampai saudara tidak lagi berjalan menurut firman Tuhan karena pengaruh duniawi. Intinya orang Israel dulu dipengaruhi dunia, orang-orang dunia yang nyembah berhala, dan mereka akhirnya terpuruk, susah, dan baru mereka sadar, dan baru mereka menyesal, dan baru mereka memandang kepada Tuhan, bertobat. Dan ini cerita berulang-ulang, apalagi zaman hakim-hakim. Kalau susah ingat Tuhan, Tuhan tolong, sudah senang lupa Tuhan. Itulah sifat manusia. Tapi kita tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Cukup kita membaca firman ini, gak perlu ngalami yang kayak begitu, saudaraku ya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ingat, mari terus memandang kepada Tuhan. Mari terus ingat kepada Yang Maha Kudus. Mata kita melihat Yang Maha Kudus. Jangan hanya kalau mengalami kesulitan-kesulitan. Jangan. Walaupun mengalami kesulitan datang kepada Tuhan itu baik, tetapi itu bukan yang terbaik. Ya, yang terbaik walaupun diberkati tetap ingat Tuhan, memandang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Itulah rema kita hari ini. Mari saudara kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita tutup menara doa siang hari ini. Saya akan memberkati saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Percayalah kepada Tuhan senantiasa. Jangan pernah terpengaruh lingkungan dunia sehingga engkau melupakan, sehingga matamu tidak lagi tertuju kepada Kristus. Sekarang aku memberkati engkau dengan hati yang teguh, iman yang bertambah, kasih yang semakin luas. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku pohonkan doa berkat ini, dan semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di acara yang sama. Selamat siang, bye-bye.